Bab 789. Apa yang dia pikirkan di dalam hatinya? Dediku tidak punya uang. Clayton menghela nafas dengan sedih. Dedimu adalah tuan muda kedua dari keluarga Okto. Mana mungkin tidak punya uang? Jangan bohong. Rafael tiba-tiba merasa dirinya seperti orang yang sedang membohongi anak-anak untuk mengambil uang orang tua mereka. Beneran kok, semua gaji Dediku diberikan pada momiku. Bahkan dia tidak berani menyembunyikan sepeser pun uang pribadinya. Clayton mendongak dan menatap Rafael dengan serius, untuk menunjukkan bahwa dia tidak berbohong. Rafael dia pun langsung mengganti topik, kamu harus tidur selang. Setelah mengatakan itu, Rafael membawa Clayton menuju ke kamarnya. Clayton berkeliaran di kamar Rafael dengan tatapan penasaran sebelum akhirnya naik ke tempat tidur dan tidur. Di sore hari, Giselle sedang memegang kopi yang baru diseduh dan hendak naik ke atas. Dia terkejut ketika melihat ada seorang anak kecil yang berdiri di tangga teratas lantai 2. Kak Giselle, Dediku ada di kota Zaun sama Momi. Kak Rafael membawaku sebentar ke sini. Jangan takut, aku tidak akan merepotkanmu. Clayton yang tidak tahu apakah dia bisa bahasa negara atau tidak dan akhirnya berbicara dengannya dalam bahasa Jerman yang tidak terlalu bagus. Di mata Giselle terpancar sedikit keterkejutan dan kemudian dia mengangguk sambil tersenyum. Clayton melihat sikapnya yang dingin, sehingga Clayton tidak banyak bicara. Lalu ia berjalan menuruni tangga ke aula dan bertanya pada pelayan dan tahu bahwa Rafael tidak ada di villa. Mungkin ada pekerjaan. Giselle hendak naik ke atas tapi setelah merenungkannya, dia merasa sikapnya terlalu dingin. Jadi dia mengambil tablet di sampingnya, mengetik kalimat dan mengubahnya menjadi suara. Aku masih punya beberapa desain untuk digambar, jadi aku tidak bisa menemani kamu. Kalau kamu perlu sesuatu, bilang saja pada pelayan. Gambar desain? Bolehkah aku berdiri dan lihat gambar desainmu? Aku janji tidak akan bicara dan ganggu kamu, Clayton bertanya dengan penuh harap. Giselle tidak menyangka bahwa Clayton akan bertanya seperti itu. Sejenak ia merasa ragu, akhirnya ia tersenyum tipis dan mengangguk setuju. Mungkin karena villa itu baru dibeli dan hanya ditinggali sementara, tidak ada banyak barang dan hanya ada beberapa barang di ruang kerja. Saat Giselle sedang menggambar, Clayton berkeliling di ruang kerja. Tidak ada yang bisa ia lihat. Akhirnya Clayton duduk di sofa dengan tenang dan menonton video dengan headphone-nya. Malam hari, Rafael kembali ke villa dan tahu dari pelayan bahwa Clayton dan Giselle ada di ruang kerja. Ketika Rafael masuk ke ruang kerja, dia tidak mengetuk pintu, seolah-olah tidak ada orang di sana dan perlahan membuka pintu ruang kerja. Giselle yang sedang duduk di meja dan berkonsentrasi pada gambar desainnya, tidak melihat kedatangannya. Tapi Clayton melihatnya ketika pintu ruang kerja terbuka. Clayton mendongak dan melihat ke arah pintu. Ketika ia melihat bahwa orang itu adalah Rafael, dia langsung melompat turun dari sofa. Kakak, kamu sudah pulang? Yah, ini sudah waktunya makan malam. Rafael mengelus kepala Clayton dan tersenyum tipis. Giselle yang sedang menggambar desain pun tersadar ketika mendengar percakapan itu. Ia mendongak dan melihat pria yang pendiam dan tampan itu. Turunlah untuk makan malam, Rafael berkata padanya. Gisela mengangguk dan dengan cepat menambahkan beberapa goresan lagi di kertas desainnya, sebelum akhirnya menaruh pensilnya. Setelah merapikan beberapa gambar desain yang belum selesai, dia berdiri dan keluar dari ruang kerja, lalu turun untuk makan malam. Sebenarnya Rafael tidak tahu cara menghabiskan waktu bersama anak-anak. Setelah makan malam, biasanya dia akan pergi bekerja sampai jam 10 malam, lalu mandi dan tidur. Sekarang Clayton ada di sini bersamanya dan Rafael merasa sedikit tidak nyaman jika ia lanjut bekerja, merasa bahwa ia sudah mengabaikan bocah kecil ini. Clayton yang tidak tahu keseharian Rafael yang biasa, pasti ia berpikir macam-macam. Di ruang keluarga, Rafael duduk di sofa dan bertanya pada bocah kecil di sampingnya. Apa kamu mau makan sesuatu? Aku akan minta seseorang beli untukmu, kakak.
bukannya kamu harus kerja ya? Clayton menatapnya dengan matanya yang besar dan indah. Sudah malam, ngapain kerja? Rafael mengangkat tangannya lagi dan mengusap rambut bocah kecil itu dengan pelan. Rambut bocah kecil ini sangat lembut, bahkan lebih lembut dari sutra kualitas terbaik. Sepertinya kepala kecil Clayton dibuat khusus sehingga pas di telapak tangannya yang besar. Jangan terlalu sering mengusap kepalaku, nanti botak. Clayton sedikit menggembungkan pipinya. Nada suaranya terdengar serius dan tangan kecilnya menarik telapak tangan Rafael dari atas kepalanya. Rafael tiba-tiba muncul keinginan di hatinya untuk menggoda bocah kecil ini. Jadi dia mengangkat telapak tangan besarnya yang tadi sudah ditarik oleh bocah itu, dan mengulurkan tangannya lagi ke arah kepala si bocah kecil. Rafael, kalau kamu suka mengelus, pelihara saja kucing atau anjing. Jangan sentuh kepalaku lagi. Clayton memegang tangannya erat-erat dengan kedua tangannya dan berkata dengan lebih serius. Rafael menatap bocah kecil yang sedang terengah-engah dan marah. Pipi putihnya memerah, membuatnya sangat lucu. Bahkan ketika Clayton memanggil namanya, dia merasa itu sangat lucu. Aku tidak suka pelihara kucing atau anjing. Aku lebih suka mengusap rambutmu, supaya kamu jadi botak. Clayton menatapnya selama beberapa detik, lalu sepertinya dia sadar bahwa Rafael sedang ingin menggoda dirinya. Lalu ia mengejeknya, kenapa kamu kayak anak kecil sih? Kamu kan sudah hampir 30 tahun. Tapi sangat kekanak-kanakan, tidak heran sih kalau kamu masih jomblo. Hei Hel, jangan mengejek kehidupan pribadiku, nanti aku marah loh. Rafael cemberut dan pura-pura marah. Clayton tertawa dan mengubah topik pembicaraan. Mereka mengobrol selama beberapa saat dan akhirnya Clayton yang menyudahi pembicaraan mereka. Kemudian mereka berdua duduk di sofa dalam diam. Pelayan yang melihat mereka duduk di sofa, menonton film dengan wajah tanpa ekspresi dan merasa suasananya agak canggung. Setelah menonton film, Rafael melihat jam dan sudah hampir pukul 10 malam. Lalu ia membawa Clayton kembali ke kamarnya. Dia tidak tahu seperti apa Clayton saat di rumah keluarga Okto. Tapi kalau melihat bahwa Clayton masih kecil, dia berpikir bahwa bocah kecil itu belum bisa mandi sendiri. Jadi Rafael menggulung lengan bajunya dan membawa Clayton ke kamar mandi, lalu membantunya mandi. Clayton awalnya merasa sangat terhormat karena Rafael membantunya mandi. Tapi tidak lama, pikirannya berubah dan ia merasa bahwa suatu kehormatan besar bagi Rafael untuk membantunya mandi. Tapi Clayton mengutuk di dalam hatinya, aduh, Rafael membantunya mandi, dan kulitku sudah hampir terluka karenanya. Clayton pun teringat betapa nyamannya ketika dedinya membantunya mandi. Tidak ada kesalahan dan tidak kasar. Apa yang Rafael pikirkan di dalam hatinya? Dia melihat Clayton yang dimandikan olehnya dan membuatnya terlihat sangat lucu, merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Rafael berpikir di dalam hati, meskipun dia tidak punya pengalaman merawat anak kecil. Tapi setelah membantu Clayton mandi, Rafael berpikir bahwa dia punya bakat untuk merawat anak-anak. Setelah mandi, Clayton langsung masuk ke dalam selimut, seperti anak kucing yang akan ditangkap petugas. Dan Rafael terlihat sedikit sedih. Oke, cepat tidur. Besok kamu harus bangun pagi untuk pergi ke TK. Ketika Rafael melihat ekspresinya, dia merasa kalau bocah kecil ini baik hati dan sopan. Jadi dia menyelimutinya, lalu berbalik untuk mengambil piyamanya dan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Bab 790. Jika Ezikra tidak mati, Clayton tinggal di villa Rafael selama seminggu. Biasanya dia dan Rafael bangun di pagi hari, kemudian setelah sarapan Rafael mengantar ke TK. Pada sore hari, Clayton akan menelepon Rafael untuk menjemputnya. Clayton tahu bahwa Rafael harus bekerja di malam hari. Jadi setelah makan malam, Clayton bermain sendirian. Rafael takut kalau Clayton bosan dan ingin menemaninya bermain. Tapi Clayton menolak dengan alasan usia mereka terlalu jauh dan berbeda generasi. Dan Clayton juga tidak mau Rafael memandikannya. Tapi Rafael sangat perhatian dan merasa bahwa Clayton masih terlalu kecil.
bahkan jika dia bisa mandi sendiri, Rafael tidak bisa membiarkannya mandi sendiri. Clayton tidak bisa mengalahkan keinginan Rafael dan hanya bisa berpasrah untuk membiarkan Rafael membantunya mandi. Tapi Clayton berulang kali meminta Rafael untuk lebih lembut, sehingga kulit halusnya tidak akan terluka. Pada hari Jumat, Clayton kembali ke villa keluarga Octo. Setelah makan malam, Clayton memanggil dedinya ke kamarnya. "Dedi, apakah Kak Rafael punya paman kedua?" Ezra tidak tahu apakah karena dia mendengar kata paman kedua, sehingga emosi yang rumit terlihat dari matanya. Tidak, ayahnya itu anak kedua dalam keluarga Chris. Rafael hanya punya satu paman. Apa yang kamu ketahui? Ezra tahu bahwa menempatkan putranya di sisi Rafael adalah keputusan yang tepat. Saat malam pertama aku pergi ke tempat Rafael, aku terbangun karena dia mengingau. Aku bisa dengar dia menyebutkan paman kedua dengan jelas, tapi aku tidak bisa dengar sisanya dengan jelas. Clayton berkata sambil mengingatnya. "Apa kamu tahu yang lain?" Ezra bertanya dengan lebih serius. Clayton menggelengkan kepalanya. "Dia sangat memanjakan aku, tapi aku tidak boleh masuk ke ruang kerjanya dan tidak boleh menyentuh ponsel atau komputernya." Rafael membuat Dedi penasaran. Dia punya beberapa tingkah laku yang sangat mirip dengan seseorang, dan aku hanya coba cari tahu. Ezra menjelaskan mengenai sikapnya pada putranya. "Seperti kakakmu, kakak yang dimaksud Clayton adalah Ezikra." Clayton memperhatikan bahwa ketika dia mengatakan paman kedua, sebelumnya, ekspresi Dedinya agak muram. Paman ketiga bilang kalau Clayton punya kakak laki-laki dan jika dia masih hidup, dia akan berusia 20-an. Yah, seperti itu, tapi aku tahu Rafael bukanlah dia. Aku hanya mau tahu apa yang dilakukan Rafael dengannya. Ezra memeluk putranya dan berbicara dengan nada penyesalan. Dedi sangat menyesal dan orang yang membuat Dedi paling menyesal adalah dia. Tapi Ezikra tidak memberinya kesempatan untuk menebus kesalahannya. Kecelakaan yang di tahun itu terjadi di Laut Jepang dan mayat Ezikra dipastikan melalui tes DNA di villa sakit. Setelah kembali ke kota Leicester, dia tidak mau untuk melakukan tes DNA lagi garis bawah kalau di masa lalu ternyata hasil tes DNA itu salah. Lalu ternyata Rafael memang tuan muda kedua dari keluarga Chris, maka mungkin saja tubuh itu bukan milik Ezikra. Apakah tes DNA bisa salah? Mau tidak mau Ezra larut dalam pikirannya. Lagi pula, Kevin adalah salah satu contohnya. Bukankah saat itu Fajar memalsukan hasil tes DNA dan membuat semua orang berpikir bahwa Kevin sudah mati? Dan ibu Ezikra punya kekuatan di Jepang, jadi jika hal tentang meninggalnya dia itu hanya kebohongan, itu tidak mungkin. Hanya saja mereka tidak pernah membayangkan kemungkinan akan hal ini. Lagi pula, mayat yang ditemukan benar-benar tidak bisa dikenali dan pakaian tubuhnya juga milik Ezikra. Satu-satunya cara untuk mengetahui mayat itu adalah tubuh Ezikra atau bukan, hanyalah dengan melakukan tes DNA. Hasil tes DNA membuktikan bahwa mayat itu adalah Ezikra. Bagaimanapun, hasil tes DNA adalah bukti yang paling nyata dan kuat, dan mereka tidak bisa meragukan hasil tes DNA itu. Jika Ezikra tidak mati, maka dia akan mengenal Rafael. Ezra merasa bahwa jika tebakannya ini benar, maka akan ada banyak hal yang bisa dijelaskan. Ezra merasa ragu mengenai apakah dia akan membiarkan putranya tinggal bersama Rafael. Jika Ezikra benar-benar tidak mati, Ezra tidak tahu alasan pasti kenapa putranya membencinya. Ezra mengobrol dengan Clayton tentang kesehariannya di villa Rafael selama beberapa saat. Kemudian, Ezra kembali ke kamarnya. "Ezra, apa yang kamu bicarakan dengan Clayton?" tanya Kina. Biasanya jika pria ini bicara dengan Clayton berdua saja, itu berarti ada hal yang penting. "Gak apa-apa kok, aku cuma tanya sama Clayton gimana keadaan Rafael," jawabnya, dan tidak memberitahu Kina dugaannya. Bagaimanapun, itu hanya dugaannya saja dan tidak masalah jika memberitahunya setelah hal itu dikonfirmasi.
Kina merasa bahwa hal itu tidak sesederhana yang dikatakan Ezra. Tapi dia menahan diri untuk mengatakannya, dan menutup mulutnya. Karena tidak peduli bagaimana dia memaksa Ezra, itu tidak akan berguna. Jadi Clayton akan terus pergi ke tempat Rafael. Kina bertanya lagi. Kurasa dia menyukai Rafael. Kalau dia mau pergi, dia boleh pergi. Tapi kalau dia tidak mau pergi, dia tidak perlu pergi. Ezra memutuskan untuk membiarkan putranya memilih. Villa Rafael adalah miliknya. Bahkan kalau Rafael akan berbuat sesuatu pada Clayton, dia tidak akan bisa melakukannya. Oh, Kina semakin merasa bahwa pria yang barusan berbicara dengan putranya pasti ada kaitannya dengan Rafael. Ezra menyadari bahwa perkataannya tidak membuat Kina percaya, tapi dia tidak menjelaskan apapun lagi dan mengubah topik pembicaraan. Kapal bucin juga kembali dari kota Leicester ke kota Gungnir minggu ini. Hei, Dea juga mau pergi ke TK, Albert berkata dengan tidak berdaya pada seseorang. Dia berpikir Dea sudah berada di lokasi syuting untuk waktu yang lama sehingga membuat hal itu tidak begitu menyenangkan lagi, dan ada begitu banyak anak di TK. Seorang anak kecil tentu saja lebih suka bermain dengan anak-anak lainnya. Saat memikirkan anak orang lain, mereka yang tidak bisa bangun pagi dan masih menangis karena tidak mau pergi ke TK. Kemudian Albert membandingkannya dengan Dea. Ketika dia pergi ke TK di pagi hari, bahkan tidak perlu membangunkannya dan setiap hari dia pergi ke TK sambil membawa tas sekolah kecilnya. Dia pikir Deanya adalah anak yang pintar dan cantik. Jadi kamu mau apa? Panggil aku suami, Vito mengoreksi cara Albert memanggilnya. Saat melihat Albert mengangkat tangannya untuk memukulinya, Vito langsung berkata, "Kalau kamu ingin Dea pergi ke TK, aku akan melakukan apapun yang kamu mau." Lalu gimana dengan Clayton? Apakah Clayton masih pergi ke Villa Rafael? Tanya Albert, ini agak sulit dimengerti. Mereka belum lama mengenal Clayton dan bahkan bukan saudara. Tapi bagaimana bisa Kina dan suaminya membiarkan Clayton pergi ke Villa Rafael? Dan sebenarnya Rafael bersedia membantu menjaga anak mereka. Vito berkata, besok aku akan tanya kakak keduaku. Albert tidak tahu beberapa hal tentang Rafael. Seperti kenapa Rafael ingin membeli villa kakak laki-lakinya. Tapi Vito tidak mau memberitahunya terlalu banyak. Oke, Albert mengangguk. Jika keponakan kecil masih pergi ke Villa Rafael, apakah Dea tetap akan pergi ke TK? Tanya Vito, kalau Dea mau pergi ke TK, maka seharusnya Clayton tidak boleh pergi ke Villa Rafael lagi. Albert berpikir demikian. Bocah kecil itu sangat menyayangi adiknya, seperti menjaga bola matanya sendiri. Jika dia tahu bahwa Dea akan pergi ke TK, Clayton pasti akan sangat senang. Albert merasa cukup bahagia dan lega ketika melihat dua anak kecil itu saling menyayangi, apalagi yang satunya adalah putra Kina.